Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini ya, terjadi rally sebesar 0,9% dengan total market cap di angka 3,49 triliun US dollars ya. Nah benar, untuk hari ini mungkin dari jam 7 ada rally, tetapi ya kalau kita bandingkan dengan week kemarin ini signifikan di bawah ya. Bahkan kalau kita cek ya secara drawdown itu minus dari week tertinggi di angka 109.000 something ya, itu sampai ke harga sekarang itu minus sekitar 6,5% lah kurang lebih ya. Nah ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena para sellers sepertinya melakukan perlawanan ya. Dan bukan cuma itu, ini lagi-lagi adalah kasus klasik ya dari buying the rumor and selling the news. Begitu. Banyak orang yang merasa bahwa kemarin saat Trump dilantik ya, jam 12 malam ini akan ngepump. Begitu. Banyak yang berpikir seperti itu ya. Nah, itu adalah ya contoh keberapa nih ya di cycle ini? Udah yang ketiga nih. Ya, jadi ini hype dari pelantikan Trump, akhirnya waktu dilantik benerannya hanya nge-wake. Begitu. Lalu kalau kita cek di halving ya tanggal 20. Ini mendingan ya. Ini ada rally dulu dikit tapi ujung-ujungnya lemah lagi. Begitu, membuat lower low. ETF spot juga ya. Dia rilis, koreksi, sideways, ngedump. Begitu. Ya padahal kalau kita mau ngomong newsnya semua tiga-tiganya bagus kok. Ya secara fundamental bagus. ETF spot ya. Para institusi masuk ke market, masuk. Itu record breaking loh. Ya ETF spot Bitcoin itu record breaking di mana peningkatan dari dana yang masuk ke ETF itu tercepat sepanjang masa. Tercepat sepanjang masa, tapi ya lihat waktu keluarnya akhirnya koreksi. Nah itu yang sering kali terulang di market. Nah itu sebenarnya bukan masalah newsnya kurang bullish, bukan ya, bukan, ini bullish kok. News di sini bullish, news di sini juga bullish, ini juga bullish ya. Tapi apa yang buat mereka nggak ngepump? Simple, ekspektasi ya, ekspektasinya tidak make sense. Begitu, dan front running di market. Jadi orang-orang yang awam berpikir nanti nih ya kemarin itu jam 12 malam nih ini bakal ngepump. Tapi orang-orang yang udah lebih lama di market dia tahu bahwa wah ini ada satu hype tertentu nih, ada satu rumor tertentu. Kita beli dulu front running market ya. Jadi udah naik duluan, ngebikin orang-orang yang FOMO wah makin nge-hype nih, wah mantap nih ya. Sama kayak kemarin di sini. Naratifnya orang bilang nih ya, belum halving aja udah all time high. Lihat nih halving 100.000. Wah, orang semua banyak yang mau beli ya. Ada orang yang nggak tahu kripto sama sekali tiba-tiba ngomong ke gua, bro, ini kita mending kita beli dulu ya. Ini kita beli dulu halving, udah gitu nanti sehari kita TP. Gua mikir kayak emang market punya bapak moyang lu ya. Lu pengen dia naik, nggak seperti itu gitu ya. Dan ya akhirnya apa? Ya boom, turun ke bawah kan. Ya jadi ini dia makanya kenapa gue udah ngomong sampai berbusa-busa dalam beberapa hari ke belakang. Jangan lu berharap ya ini market bakal ngepump dan lu kaya dalam sehari. Tidak terjadi kan akhirnya. Begitu ya. Dan ya kita lihat apakah 101.247 bisa nahan gak sebagai support. Kalau ini gak nahan ya bisa turun lagi ke bawah. Begitu. Bisa korektif movement-nya bisa lanjut karena historically speaking, ada movement lanjutan begitu. Jadi nggak cuma sehari ngedam seperti itu ya. Buying the rumor and selling the news itu bisa ada efek seperti ini. Berapa lama ini kan nggak sehari. Ini berapa hari nih coba kita cek ya. Sampai dia ketemu low paling rendahnya itu sebentar coba kita cek di sini. Berapa hari nih? Sampai 9 hari begitu. Dan sama nih, si ETF spot juga nggak langsung ngedam, nunggu dulu bahkan ada sideways dulu, baru akhirnya lanjut membuat lower low. Ini makan waktu sebanyak 14 hari. Begitu. Jadi ya harus siap. Ada kemungkinan bisa lanjutan momentum bearish. Begitu. Tinggal kita lihat support mana yang kuat dan yang kuat nahan lah kasarnya ya. Kalau dulu di sini ya, kalau zaman dulu di sini nyaris ke BSB tapi nggak sampai kena ya. Kalau di ETF spot dulu tuh ada struktur. Begitu. Jadi ya udah tinggal kita lihat aja. Di sini banyak kok support ya. Mulai dari 101.000, 99.000, 98.000 atau ya ini sebenarnya amal 50 dan 20, lalu 97.000 dan seterusnya. Begitu ya. Semoga sih ketahan sama support-support ini. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya.
update setelah market mengalami pelantikan Trump. Yang sekali lagi ya, itu nggak bearish kok ya. Secara apa namanya isinya pun bagus begitu ya, bahwa si Trump akan cenderung lebih pro kripto, lebih loose ya untuk si regulasi kripto dan seterusnya. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi di depan ya, ini bukan urusan bullish nggak bullish secara newsnya, karena rata-rata bullish kok ya. ETF spot bullish, halving juga bullish. Tetapi ini masalah psikologis di market dan ekspektasi orang-orang yang kurang make sense begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kondisinya itu wah, ini sampai turunnya gini ya. Dia tiba-tiba opennya signifikan di bawah. Jadi ada bikin gap nih ya. Pelemahan yang lumayan signifikan. Kita lihat EMA 20 apakah akan menjadi resisten cukup kuat atau enggak, karena sekarang sudah mulai nih menjadi resisten ya. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia kemarin sedikit melemah ya, tapi hari ini lanjut lagi ke atas. Kita lihat apakah dia akan reclaim 58,59 atau tidak begitu ya. Oke. Selanjutnya kalau balance sheet ya masih sama ya. Ini kan baru hari apa sih? Coba kita cek dulu deh. Ya masih sama ya, masih lanjut terus turun ya. Jadi ya masih belum cukup lah liquidity-nya ya untuk altcoin season. Next kita geser ke news. News ini lagi-lagi adalah urusan Trump ya. Jadi ya kita tahu ya si Trump ini dalam beberapa hari saja make billions of USD ya. Karena dari token mereka ya, token meme coins mereka ya. Nah ini tentunya mereka lakukan karena ya mereka tahu bahwa di masa-masa pemerintahan mereka atau ya pemerintahan si Trump itu akan lebih loose si regulation untuk crypto begitu. Nah apakah presiden bikin meme coins dan bahkan first lady bikin meme coins juga ya, karena Trump udah gitu si Melania juga bikin lagi ya meme coins. Apakah ini akan akhirnya berdampak buruk? I don't know ya, kalau gue lebih cenderung ke maybe yes begitu, karena gue nggak pernah kepikiran ada presiden bikin meme coins. Ya lu perhatiin gini lu pikir sendiri deh gini ya, ada banyak influencer yang bikin meme coins kan ya, termasuk artis di Indonesia begitu ya, banyak tuh di masa 2021. Waktu terjun payung, apa yang terjadi? Ya kontroversi. Di Indonesia orang lupa udah gitu ya. Tapi kalau di US, presiden, waduh nggak tahu nih. Ini mungkin bisa menjadi permasalahan buat si Trump ke masa depannya. Karena ya kalau lagi ngepam orang semua tepuk tangan. Tapi kalau sampai ngedam gitu ya, apalagi ngedamnya ekstrim, waduh begitu ya. Itu apakah ada apa? Apakah akan ada riots dan lain-lain? Ya we don't know. Gitu, karena dia bisa sampai ke miliaran tiba-tiba tuh ya tentunya juga ya karena banyak orang yang ngerasa wah punya presiden nih gitu ya. Nah untuk si token Trump ini ya dan juga si Melania ya istrinya si Trump, First Lady, itu nanti kita akan bahas di video terpisah lah begitu ya. Kita akan bahas nanti secara TA-nya, kita bahas juga secara overall-nya seperti apalah begitu ya. Untuk sekarang ya kita lihat sekilas saja bahwa ya overall sih dari sisi kalau kita ngelihat pemerintahannya sih kayaknya ya bakal lebih loose ya, makanya sampai si Trump juga bikin meme coins ya. Nah tapi how loose dan juga bisa secepat apa membuat market lebih terbakar ya, kita harus lihat pada faktanya, dan ya cara terbaik untuk bisa masuk ke marketnya adalah dengan DCA begitu ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Hari ini sih ya udah lewat ya si Trump ya. Sisanya tinggal bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi bisa lebih fokus ke TA aja untuk hari ini ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix. Dimana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus. Ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix. Begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah. Ya, ekstranya tempatnya sampai 70 USDT. Langsung kita bahas.
ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link reflector di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Kita masuk ke Bitcoin untuk lu yang agresif ya, congratulations ya. Posisi longnya kena target TP. Wah, buat lu yang kena target TP mungkin senyumnya ekstra lebar deh. Karena profitnya sebesar 4,84%. Nah, di waktu bersamaan, kita kemarin juga kebuka posisi short karena retest pertama sudah terjadi di tanggal 19. Jadi di tanggal 19 ini kalau lu agresif kebuka posisi long dan dapat juga posisi short ya. Kena juga target TP hari ini. Wah, asik ya. 4% ke atas, 4% ke bawah. Nah, mungkin buat lu yang konservatif dan gak mengambil posisi long kemarin, dapat posisi short aja, which is oke juga sih ya. Jadi lu cuma dapat 4, something% lah. Which is good ya. Cuma bedanya buat yang agresif dapat double. Long dapat, short dapat ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Posisi spotnya masih sama seperti kemarin sih ya. 101.247, 99.051 dan 97.570 ya. Oke, itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk di Ethereum ini juga mirip-mirip nih. Posisi longnya kena target TP ya, bahkan kena target nembus dari atas gitu. Kalau sampai lu ada yang target TP di EMA20 juga kena ya. Jadi buat lu yang konservatif mungkin di sini profit sebesar 3,73. Buat yang agresif di EMA20 6,86. Asik ya. Nah, kalau lu SOP-nya sama ya dan dapat juga di EMA20, ya sekarang juga dalam keadaan profit nih. Nah, target TP-nya gimana? Ya tergantung lu taruh di mana. Kalau lu target TP-nya di angka 3.280, lalu berarti profit sebesar 3%-an. Kalau masih di bawah ya berarti belum kena ya. Ya intinya satu aja, lu pasang target TP-nya di mana, stick with it. Begitu ya. Asik nih ya, kemarin BTC Ethereum buat kita double cuan nih ya, terutama yang agresif. Tapi gue ingatkan sekali lagi ya, bukan berarti agresif selalu lebih profit. Enggak juga ya, kadang-kadang agresif cut loss, yang konservatif pada TP. Ya, jadi sekali lagi itu bukan masalah, oh bang berarti agresif lebih profit ya. Enggak juga ya. Yang pasti gini, agresif lebih sering cut loss, lebih sering kena SL. Sementara yang konservatif lebih enggak. Tapi kadang-kadang yang konservatif enggak dapat yang paling gede gitu secara per satu posisinya. Jadi ya, ini bukan masalah mana yang lebih untung, tapi ini masalah lu risk profile-nya seperti apa. Gitu, lu lebih nyaman seperti apa. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk posisi futures-nya. Untuk spot-nya di angka 3.198, 3.013, dan 2.828 ya. Oke, itu kurang lebih setup-nya. Selanjutnya gue akan ingatkan lagi ya untuk para newbies. Ya gue harap karena masih ada lah ya, masih ada yang merasa bahwa wah kemarin lihat nih kita tunggu si Trump ngepam ya, itu masih ada dan di komen masih ada dikit, tapi di sosmed tuh luar biasa banyak. Lihat nih Trump bakal ngepam, kita tunggu aja ya. Sekarang enggak kan, sudah terjadi lagi untuk yang ketiga kalinya di cycle ini, ketiga kalinya ya. Jadi kalau sekali lu mungkin ngerasa itu mah kemungkinan cuma kebenaran aja gitu ya. 2 kali hoki. Kalau udah 3 lu harusnya udah mikir. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya, janganlah punya mindset yang aneh. Aneh itu gimana bang? Aneh berpikir pengen sehari kaya.
Begitu. Karena ini semua ya, lu pengen gila-gilaan ngelong ya, pengen gila-gilaan ngepam itu karena lu pengen kaya dalam sehari kan, kaya dalam waktu cepat gitu. Lu pakai leverage segede mungkin, lu berharap lanjut lagi ke atas gitu. Nah, saat nggak kejadian, yang terjadi itu apa? Lu malah jadi minus, kadang-kadang liquid begitu ya. Nah, jadi buat lo para newbies ya yang mungkin masih hatinya sering kali tergoda dengan event-event seperti ini ya, atau bahkan economic calendar yang penting gitu ya. Wah, ayo kita buka posisi long atau short yang besar begitu supaya profit cepat gitu ya. Janganlah, jangan. Itu gue udah pernah rasakan zaman-zaman itu sama teman-teman gue dulu waktu forex. Dan aduh ya, emang sometimes berhasil, tapi kalau dihitung-hitung boncos lebih minus gitu karena lu tebak-tebakan begitu ya. Dan ya nggak worth it lah kalau seperti itu. Jadi waktu koreksi kita akumulasi begitu ya. Ya kayak gini deh ya, kayak waktu di masa-masa sini gitu sebelum halving. Wah, lagi masa-masa ngepam kayak gini. Wah, mantap nih ya, mantap, kita harus masuk ke kripto ya. Wah, waktu halving kita TP, kita masuk sekarang. Iya bener, masuk di pucuk, halving malah di bawah sini ujung-ujungnya ya. Nah, udahnya apa? Cut loss. Itu kebalik kan? Nah iya memang, tapi itu yang penyebabnya orang-orang tuh pada hancur di market. Dia beli gara-gara hype. Nah saat hype, kira-kira market di mana? Market di atas kan? Nah waktu dia masuk, udah gitu koreksi, bukannya akumulasi lagi, malah cut loss. Begitu. Jadi ya jangan kaget kenapa banyak orang beli di pucuk, jual waktu ngedam. Begitu, karena nggak pakai SOP. Begitu. Harusnya kan kalau turun dibeli. Kalau ke atas keluar SOP TP gitu kan. Nah, kebanyakan orang nggak, karena mindsetnya salah. Ya, mindsetnya salah. Mereka berpikir ini tuh quick buck, pengen cepat. Oh, apa namanya? Oh, ini kripto tuh cepat, kita juga harus ikutan cepat. Siapa bilang? Salah besar menurut gua, ya. Kita cepet-cepet, pengen cepet-cepet profit, malah digorok market. Begitu, ya. Dan ya gini ya, sekali lagi gue ingatkan, ini liquidity walaupun belum full ya, balance sheet masih terus turun, udah lebih besar tentunya dibandingkan dengan 2024 begitu. Nah jadi hati-hati, akan semakin banyak dukun santet ya, dukun santet udah banyak yang mati sebenarnya ya. Di sini kemarin ya si 67.000 tuh si Kenixi, dukun 67.000 tukang fitnah. Sekarang udah naik ke segini, diem kan, diem 1000 bahasa. Di sini ada si Tuhan palsu ya, lu nge-short mati katanya ya. Bukan nge-short, lu ngelong mati ya, ini bakal turun sampai ke berapa dia bilang tuh, 60 something. Ini nggak tahu kenapa para dukun di daerah sini tuh ngomong 60 something terus ya. Akhirnya waktu naik apa? Diem gitu. Jadi jangan sampai mau terintimidasi sama dukun-dukun bangke begitu, karena saat mereka salah ya, saat tebak-tebakan mereka salah, mereka cuma bisa diam. Pengecut, memang pengecut gitu ya. Tapi ya mau diapain gitu. Jadi jangan mempermasalahkan keadaan ada banyak dukun. Nggak usah ya, kita nggak usah permasalahkan karena akan secara naturalnya ada begitu. Nah tinggal kita bisa nggak ya tidak memperdulikan dukun-dukun itu. Walaupun mereka bacotnya segede apapun, nggak usah peduliin begitu, karena kita harus jadi filter sendiri. Kita harus memfilter bullshit gitu. Kita di zaman internet ya, zaman apa-apa tuh internet. Informasi itu udah nggak berharga. Yang berharga itu adalah filter, untuk memfilter ya informasi yang bullshit sama informasi yang berharga. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan satu lagi, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.